Perkenalkan, nama saya Priscilla Novaselsana dengan NIM 230201010083. Di sini saya telah menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen, dan dosen meminta untuk memilih 3 pertanyaan untuk dijabarkan dalam video presentasi. Saya memilih untuk menjawab nomor 1, 6, dan 10. Langsung saja pada jawabannya. Untuk nomor 1, siapa sih yang tidak tahu investasi? Saat ini hampir semua orang tahu dan paham apa itu investasi. Tapi, apakah semua orang sudah tahu tujuan utama dari investasi? Serta bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan? Mari kita bahas. Tujuan utama investasi pada dasarnya adalah untuk mengalokasikan dana atau sumber daya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dengan meningkatkan nilai kekayaan, hal ini menjadi tujuan utama bagi banyak investor dalam pertumbuhan modal. Beberapa investor, terutama individu, juga menjadi sumber pendapat pasif dan tetap dari dividen atau bunga, yang nantinya bisa diinvestasikan kembali menjadi tempat perlindungan terhadap inflasi yang dapat membantu menjaga daya beli dengan memberikan pertumbuhan yang lebih laju. Inflasi dapat mengurangi diversifikasi dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset atau sektor guna melindungi portofolio merek. Demikian apa saja tujuan utama dari investasi. Selanjutnya saya akan menjawab tentang beda tujuan investasi individu dan perusahaan. Pada tujuan individu, investasi berfokus pada tujuan pribadi seperti pendidikan, pensiunan, atau membeli rumah. Mencari kepuasan moral dengan berinvestasi pada proyek yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Tujuan investasi ini beraspek dalam fokus utama seperti kesejahteraan pribadi atau familial. Untuk memaksimalkan return dari tabungan atau pendapatan dalam pertumbuhan kekayaan pribadi, serta terjaminnya pendidikan anak dan pensiunan guna menjaga keamanan finansial masa depan, serta masuknya pendapatan tambahan secara pasif misalnya dari dividen saham, sewa properti, dan lain-lain. Untuk tujuan perusahaan sendiri, investasi ini berfokus untuk meningkatkan nilai perusahaan, memperluas pasar atau diversifikasi produk, dengan memprioritaskan keuntungan jangka pendek dan pertumbuhan nilai saham guna menarik investor dan meningkatkan daya saing. Melalui investasi dalam proyek atau aset yang menguntungkan, hal ini mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan, mengekspansi usaha dengan membuka cabang baru, masuk ke pasar baru, atau akuisisi perusahaan lain, serta memanajemen risiko keuangan seperti hedging nilai tukar, bunga, atau komoditas. Selanjutnya, untuk yang nomor 6, peran pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sangat strategis dalam menciptakan fungsi jangka panjang bagi ketahanan pangan, seperti pendidikan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pangan, dan pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kemandirian pangan, serta efek jangka panjang terhadap ketahanan pangan, yang masing-masing akan saya coba jelaskan. A. Melalui pendidikan formal dan non-formal, guna membentuk kesadaran akan pentingnya produksi dan konsumsi pangan berkelanjutan, mengadakan pelatihan teknis seperti pertanian organik, hidroponik, dan konservasi air. Melalui lembaga penyuluhan literasi gizi dan konsumsi sehat tak kalah penting dalam mengedukasi dan memberi wawasan terkait pola makan sehat. Dan diversifikasi dengan membantu mengurai ketergantungan pada komoditas tunggal, menurunkan nilai stunting melalui pemahaman gizi yang tepat. Untuk yang B, pemberdayaan petani dan komunitas lokal, pelatihan dan akses terhadap teknologi pertanian, pupuk, bibit unggul, serta informasi pasar. Akses terhadap modal dan sumber daya masyarakat yang diberdayakan dapat mengakses kredit mikro, bahan produktif, serta bantuan teknis. Dengan yang C, dengan menaikkan produktivitas dan membuat petani lebih terampil dan tahu cara yang efisien serta ramah lingkungan. Hal ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah kebutuhan pangan. Tak hanya itu, hal ini membuat masyarakat tak bergantung sepenuhnya pada impor atau bantuan pangan. Selain itu, dengan memproduksi pangan lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja dan stabilitas dapat menjadi solusi sosial jangka panjang, serta menjadikan masyarakat lebih tangguh menghadapi perubahan iklim atau gangguan pasokan global. Singkatnya, pendidikan membentuk pemahaman membentuk tindakan, yang akhirnya keduanya saling berkesinambungan menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Untuk yang nomor 10, membangun sikap kewirausahaan atau entrepreneur
saat ini sangat penting karena menjadi acuan utama penggerak ekonomi serta pengurangan angka penganggurannya dan penguat daya saing. Selain hal-hal tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengapa pentingnya sikap entrepreneur di Indonesia saat ini. Pertama, untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja di mana Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif yang tinggi. Dengan menjadi entrepreneur, masyarakat diharapkan tidak hanya mencari kerja, namun bisa menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang memicu perputaran ekonomi di daerah, sehingga dapat mengurangi ketimpangan antara kota dan desa melalui inovasi dan branding, yang dapat mendukung kemandirian ekonomi nasional. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas dan inovasi entrepreneur menciptakan solusi atas masalah, seperti produk yang ramah lingkungan, serta layanan digital. Tidak hanya itu, inovasi yang membuat Indonesia tak hanya konsumtif, tetapi juga produktif dan kompetitif secara global. Yang terakhir, hal yang tak kalah penting ialah membangun mental tangguh dan disiplin, karena wirausaha membentuk sikap pantang menyerah, berpikir strategis, berani ambil resiko, serta disiplin dan visioner. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.